Waalaikumsalam Pak Alvin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik Pak Alvin. Baik Pak Ali, sebelum kita mulai proses coaching, di sini nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coaching Pak Ali dengan coaching nantinya. Baik Pak Alvin. Namun sebelum kita mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait publik penilaian dalam observasi saya. Saya harap dalam proses percakapan itu Bapak melakukan paradigma berpikir coaching, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bapak juga dapat menerapkan kompetensi inti dari seorang coaching nantinya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik Pak Alvin. Dan semuanya itu dilakukan dengan teknik rasa. Dan juga nantinya percakapan Pak Ali dan juga menerapkan alat percakapan kita, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baik Pak Alvin. Nah, begitulah rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya dalam mengamati Pak Ali nantinya. Bagaimana Pak Ali? Bisa dipahami? Ya, paham Pak Alvin. Baik, sebelum dilanjutkan, untuk pertanyaan pertama Pak Ali, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Ali kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Untuk proses coaching nanti Pak Alvin, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Alvin. Wah, luar biasa sekali Pak Ali. Ya, dua kompetensi itu yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching Pak Alvin. Luar biasa. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Ali, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Ali tuju dari proses percakapan nantinya? Menurut saya Pak Alvin, indikator ketercapaian yang saya tuju yang pertama adalah nantinya saya bisa menerapkan alur tirta pada saat proses coaching nanti Pak Alvin, dan juga saya bisa menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, mendengarkan secara aktif dan juga bisa hadir penuh pada saat proses coaching dengan coaching saya nantinya Pak Alvin. Baik Pak Ali, semoga dari indikator yang sudah Pak Ali sampaikan tadi, semoga ada ide-ide dari coaching dapat tergali secara maksimal ya Pak Ali. Ya baik Pak Alvin. Baik Pak Ali, hanya itu saja yang saya sampaikan. Setelah ini Bapak bisa memulai percakapan dengan coaching, dan saya berharap proses percakapannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan. Baik, Sudah Pak siap Alvin. Pak? Sudah Pak. Baik, silakan kita mulai proses coachingnya. Ya, assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya nih Pak Tio? Alhamdulillah sehat, semangat. Oh ya, seperti rencana kita sebelumnya Pak Tio. Ya. Nah, Pak Tio sudah mengajukan untuk berdiskusi sama saya. Iya, betul sekali Pak. Jadi untuk diskusi ini tujuannya apa ya Pak Tio? Tujuan saya datang ke sini Pak, ada sekelumit permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Pak Ali sebagai coach di sini Pak. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ini Pak? Jadi begini Pak, saya ini kan guru bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kan ada 4 kompetensi berbahasa. Itu ada berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, permasalahan di sini Pak, ada 2 kompetensi ini yang susah anak-anak capai Pak. Menulis dengan berbicara. Mereka ini lebih cenderung pasif Pak kalau ada tentang berbicara dengan menulis Pak. Oh iya, berarti memang siswa Bapak ini punya masalah dalam kompetensi menulis dan juga berbicara. Iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Pak Tio sendiri, kira-kira alasannya apa itu ya kira-kira sehingga mereka mempunyai kompetensi yang cukup kurang di bidang menulis dan juga berbicara, Pak? Kalau untuk alasan dari mereka, saya belum bertanya spesifik mengapa mereka tidak menyukai atau pasif terhadap permasalahan tersebut Pak. Oh ya, kalau misalnya melihat potensi yang ada di sekolah Bapak dan juga potensi yang dimiliki oleh Bapak, kira-kira bagaimana pengembangan supaya siswa ini bisa meningkatkan kompetensi menulis dan juga berbicara itu, Pak Tio? Jadi kalau untuk pengembangan ini menurut saya Pak, saya itu akan menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran kolaboratif Pak, aktif. Ya, itu kalau menurut saya ini yang mau diterapkan. Oh baik Pak, ya, jadi menerapkan pembelajaran diferensiasi Ya. dan juga pembelajaran kolaboratif. Nah kira-kira Pak Tio, untuk pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran kolaboratif itu seperti apa itu Pak yang Pak Tio akan lakukan? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya ingin ada 3 strategi yang saya akan berikan kepada mereka. Itu ada strategi berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi produk Pak. Ya, kalau untuk kolaboratif itu lebih ke tutor sebaya. Ada yang sudah tahu, kemudian mereka memberikan kepada yang belum tahu atau yang belum paham. Oke baik Pak. Nah jadi untuk rencananya Bapak sendiri untuk mengatasi masalah tersebut dengan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran kolaboratif itu kapan kira-kira Bapak memulai kegiatan tersebut Pak? Kalau untuk memulainya itu lebih cepat lebih baik Pak, karena memang dalam kompetensi berbahasa itu mereka harus capai keempat-empatnya ini. Jadi saya ingin terapkan lebih cepat mungkin. Mungkin setelah proses coaching ini saya akan terapkan. Nah, terkait komitmen Bapak untuk mencapai kompetensi yang dimiliki oleh anak dalam menulis dan juga berbicara, komitmen apa yang muncul dari diri Bapak sendiri untuk tetap konsisten melakukan perencanaan Bapak tadi? Untuk komitmen saya ini bagaimana anak-anak ini harus mampu menerapkan kedua kompetensi ini yang belum mereka miliki. Ya, jadi setiap anak itu mereka harus memiliki 4 kompetensi ini. Ya, karena tidak akan tercapai pembelajaran kalau 4 kompetensi berbahasa ini tidak dimiliki dengan anak. Jadi komitmennya mereka harus mempelajari dan bisa menerapkan keempat kompetensi ini. Oke baik Pak, jadi Pak Tio tadi sudah saya simak bahwa memang anak-anak itu harus mempunyai 4 kompetensi Ya, tadi, betul sekali. dan kemudian Bapak ingin merencanakan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran kolaboratif kepada anak-anak Bapak. Nah ini Bapak, jadi menurut Bapak setelah percakapan refleksi ini Pak, apa yang Bapak rasakan setelah berdiskusi dengan saya Pak Tio? Perasaan saya sih tentunya senang sekali Pak. Yeah. Ya, karena sebelumnya saya tidak tahu mau mengungkapkan permasalahan ini dengan siapa. Ya, saya bingung juga kepada siapa. Dengan adanya Pak Ali di sini, jadi perasaan saya itu lega, senang, lebih ke arah bahagia lah seperti itu Pak. Oh ya baik Pak, jadi saya sampaikan kembali Pak, jadi nanti Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran kolaboratif untuk bisa meningkatkan kompetensi 4 kompetensi dalam pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya jadi saya berharap Bapak percakapan kita tidak berakhir sampai di sini. Jadi saya menunggu kabar baik bagaimana perkembangannya nanti setelah Bapak menerapkan rencana aksi yang sudah Bapak paparkan tadi. Oke, ya pokoknya setelah nanti diskusi ini pasti akan ada diskusi lebih lanjut lagi Pak. Oh iya baik Pak, saya tunggu kabar baiknya Pak ya. Ya, siap Pak. Ya, sukses Pak Tio untuk melaksanakan proses rencana aksinya Pak ya. Iya, terima kasih banyak Pak atas saran semua. Oke, sampai ketemu lagi Pak Tio. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Iya. Pak Tio, sukses selalu. Sukses. Baik Pak Ali, Iya Pak Alvin. bagaimana tadi proses coachingnya? Ya Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar dengan Pak Tio juga, dan Pak Tio sudah bisa mengemukakan solusi dari masalah yang dihadapi Pak Tio di sekolah Pak. Baik Pak Ali, tadi saya juga sudah mengamati proses percakapan yang Pak Ali lakukan dengan Pak Tio terkait coaching yang Bapak lakukan tadi. Iya Pak. Jadi sudah ada beberapa catatan yang saya buat dan saya ingin bertanya kepada Pak Ali, apakah yang sudah Pak Ali lakukan terkait coaching tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang sudah Bapak lakukan? Ya Pak, menurut saya sudah sesuai Pak, karena saya berpikir bahwa dalam proses coaching saya tadi bersama Pak Tio, saya sudah menerapkan alur percakapan coaching Tirta Pak. Jadi saya menanyakan tujuan, kemudian juga rencana aksi,
kemudian juga mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dan selama proses coaching tadi, Pak. Baik Pak Ali, berarti yang sudah Bapak lakukan sudah sangat sesuai dengan catatan saya. Jadi ketika Pak Ali berbicara, melakukan coaching dengan Pak Tio, Bapak terkesan tidak menggurui, menyajikan pertanyaan juga dengan berbobot, sangat jelas, sudah terlaksana sesuai dengan catatan yang saya buat. Kemudian dari gambaran umum berdasarkan pengamatan saya Pak, Bapak juga sudah melakukan proses coaching dengan baik, dengan luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Alvin. Pertanyaan-pertanyaan juga yang luar biasa tadi ditujukan kepada coaching. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin mungkin kedepannya Pak Ali ingin kembangkan? Ya mungkin yang saya akan perlu kembangkan kembali yaitu kompetensi kehadiran penuh, di mana saya saya hadir bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah coachingnya saya nantinya Pak Alvin. Baik, kompetensi kalian penuh ya Pak Ali ya? Ya kehadiran penuh Pak. Baik, semoga Bapak bisa memaksimalkan potensi tersebut dan juga Bapak bisa semakin tajam lagi sehingga dapat memberikan pelayanan coaching yang maksimal kepada teman-teman Bapak nantinya. Ya baik Pak, terima kasih banyak ini Pak. Baik, terima kasih Pak Ali atas coaching yang dilakukan Pak Ali tadi dengan Pak Tio. Semoga sukses selalu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Alvin. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Alvin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Alvin. Luar biasa. Baik Pak Ali. Jadi dari tujuan percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Ali harapkan dari percakapan ini? Ya Pak Alvin, saya datang kemari sama Pak Alvin ini. Saya ingin mendiskusikan Pak Alvin. Ada beberapa siswa saya itu sering sekali datang terlambat ke sekolah dan bukan cuma 1-2 kali Pak Alvin. Menurut pandangannya Pak Ali, kira-kira apa penyebabnya dari permasalahan itu? Sebenarnya saya belum menanyakan langsung kepada anaknya ini Pak Alvin kenapa dia sering terlambat, karena saya sebagai guru di kelasnya selalu datang terlambat dan saya tidak sempat menanyakan langsung kenapa dia terlambat dan saya hanya fokus ke pembelajaran saya di dalam kelas Pak Alvin. Kira-kira strategi seperti apa yang Pak Ali akan lakukan? Ya menurut saya Pak Alvin mungkin ya karena memang sebelumnya saya belum menanyakan langsung sama anaknya kenapa dia terlambat, jadi mungkin rencana yang akan saya lakukan adalah saya diskusi sama anaknya Pak Alvin apa yang terjadi sebenarnya, kenapa dia sering datang terlambat ke sekolah Pak Alvin. Ada lagi metode yang lebih spesifik? Ya mungkin menurut saya juga mungkin saya bisa berdiskusi dengan wali kelasnya Pak Alvin tentang masalah yang dialami oleh siswa tersebut Pak Alvin. Dari solusi yang Pak Ali berikan itu kira-kira berapa skalanya? Skalanya menurut saya yang saya lakukan itu dari 1 sampai 10. Menurut saya itu adalah angka yang terbaik, jadi mungkin skala 7 sampai 8 Pak Alvin. Kira-kira dari perencanaan yang sudah Pak Ali rencanakan tadi pada pertemuan kita kali ini, apa yang akan Pak Ali lakukan untuk menangani permasalahan? Ya, mungkin yang pertama yang saya lakukan adalah saya memanggil langsung mungkin anaknya Pak Alvin. Menurut saya panggil langsung dan mendiskusikan apa sebenarnya permasalahan anak tersebut sehingga dia datang terlambat selalu ke sekolah Pak Alvin. Kapan rencananya itu Pak? Saya rencananya lebih cepat lebih baik karena mungkin saya agak free itu besok, jadi mungkin besok saya akan memanggil anaknya supaya cepat kami berdiskusi tentang permasalahannya itu Pak Alvin. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Ali untuk menyelesaikan permasalahannya? Menurut saya karena saya harus berdiskusi dengan anaknya, kemudian saya harus juga berdiskusi dengan wali kelasnya, mungkin sepekan ini mungkin rencana yang akan saya selesaikan untuk permasalahan anak saya tersebut Pak Alvin. Apa komitmen yang Pak Ali lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya saya berkomitmen besok saya sudah memanggil anaknya secara pribadi untuk menanyakan langsung masalah yang dihadapi oleh anak tersebut sehingga kenapa dia selalu datang terlambat ke sekolah Pak Alvin.
apakah ada dukungan yang perlu Pak Ali butuhkan? Tentu saja Pak Alvin, kenapa kalau saya berpikir kalau saya sendiri Pak Alvin, saya pasti saya merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Jadi saya yakin bahwa wali kelas nanti dan juga jawaban anak tersebut bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah anak tersebut Pak Alvin. Baik, jadi wali kelas dan juga anak tersebut bisa berkomitmen dan juga dukungan dari mereka bisa membantu permasalahan dari Pak Ali ya. Iya benar sekali Pak Alvin. Baik Pak Ali, semoga rencana Pak Ali bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Pak Ali setelah menyampaikan permasalahan ini, percakapan kita hari ini? Ya tentu saja saya merasa lega Pak Alvin ya, karena selama ini masalah ini cuman saya pikir sendiri bagaimana cara solusinya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya Pak Alvin yang sehingga bisa membuka pikiran saya, bisa menjawab, bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Pak Alvin. Baik Pak Ali, saya juga senang bisa berbincang-bincang, ngobrol dengan Pak Ali, mengetahui permasalahan yang ada dengan Pak Ali. Saya senang. Terima kasih Pak Ali. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke baik Pak Alvin, terima kasih Pak Alvin atas masukan-masukannya Pak Alvin. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam Pak. Ya. Oke, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, luar biasa. Jadi Pak Alvin, kira-kira tujuan Bapak hadir di sini pada percakapan kita apa Pak? Jadi begini Pak Tio, saya agak sedikit bagaimana ya, saya punya anak perwalian ini setelah mereka pulang dari prakerin, kehadirannya itu menurun sekali. Oke, menurut pengamatan Bapak sebagai wali kelas, kira-kira apa penyebab permasalahan dari itu Pak? Kalau saya perhatikan mungkin karena mereka sudah keenakan di tempat industri, sudah bisa bekerja, mungkin mendapatkan tip dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa dengan tujuan awal, bahwasanya mereka itu masih sebagai seorang pelajar. Ya, dari permasalahan yang sudah Bapak ungkapkan tadi, kondisi ideal apa yang Bapak ingin capai atau ada strategi mungkin yang ingin Bapak lakukan terhadap permasalahan itu? Ya, strategi yang ingin saya lakukan adalah saya memanggil mereka, mengajak bicara mereka. Kenapa hal ini sampai terjadi? Oke, dari kondisi saat ini Pak, kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di kondisi atau di angka berapa? Saya rasa saya berada di angka 8 Pak Tio. Oke, baiklah. Jadi ini ada selanjutnya itu Pak, kira-kira ada metode lain yang atau strategi lain yang Bapak ingin lakukan terhadap masalah tersebut agar permasalahan ini ada solusinya? Saya akan komunikasi juga kepada ketua jurusan, menanyakan kenapa anak-anak ini seperti ini setelah mereka turun dari prakerin. Kemudian saya juga akan berbicara langsung kepada anak-anak. Kemudian saya juga akan berbicara juga dengan kedua orang tuanya. Apa yang mereka lakukan selama di rumah? Kenapa kok mereka tidak pergi ke sekolah di jam sekolah? Padahal ya harusnya mereka ke sekolah. Seperti itu Pak. Iya, baik Pak. Kira-kira apa rencana Bapak ke depannya setelah pertemuan kita hari ini? Saya akan langsung menghadap ke ketua jurusan, menanyakan seperti hal yang saya ungkapkan tadi. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan kedua orang tuanya. Kapan kira-kira kita? Besok, insya Allah, ketika ada waktu kosong, saya akan langsung ketemu dengan ketua jurusan. Oke. Ketika nanti Bapak sudah bertemu dengan ini anak, dengan orang tua, dengan ketua jurusannya, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan berjalan ini agar semuanya baik? Komitmen yang saya lakukan adalah saya akan memastikan bahwasanya anak-anak itu ya harus rajin ke sekolah. Jangan lagi mereka keenakan di dunia kerja yang selama ini mereka prakerin,
bangun jam 8 lalu beraktivitas, sehingga itu tidak terjadi. Oke, ini kan Bapak sendiri sekarang. Nah, jadi kira-kira ada tidak dukungan yang Bapak butuhkan, dan dukungan itu kira-kira dari siapa, Pak? Tentunya dari kedua orang tua, karena mereka yang bersentuhan langsung kepada anak-anak, mereka yang melihat aktivitas anak-anak itu sehari-hari di dalam rumah. Ketika bangun tidur, ya harapannya ya diingatkan bahwasanya mereka itu ya sebagai pelajar harus sekolah. Jangan sudah keenakan di tempat prakerin, mereka lupa dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar. Padahal belum selesai kan? Padahal belum Iya, selesai. masih ada ijazah yang harus dikejar. Nah itu dia Pak Tio. Saya Oke. sebagai wali kelas merasa prihatin melihat. Oke, ya semoga rencana yang Bapak akan laksanakan ke depan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan anak-anak yang seperti ini bisa kembali bersekolah seperti biasa, Amin. mendapatkan ijazah sesuai dengan harapan mereka, Pak. Amin. Kemudian setelah pertemuan ini, bagaimana perasaan Bapak? Saya sangat senang dan lega Pak Tio. Apa yang ada dalam perasaan saya bisa saya keluarkan sama Pak Tio. Jadi ada Pak Tio yang mau mendengarkan. Oke, ya saya juga cukup senang ada permasalahan yang Bapak ungkapkan dengan saya. Semoga saja pertemuan kali ini bukan hanya sampai di sini, Pak. Siapa Tio? Ya, kedepannya masih ada pertemuan berikutnya, dan saya ingin dengarkan solusi terbaik itu dan kelanjutannya ke depan si anak ini seperti apa dari Bapak nanti. Baik Pak Tio. Saya juga memastikan setelah saya komunikasi dengan orang tua dan jurusan, saya membangun komitmen dengan anak-anak, saya akan bertemu lagi dengan Pak Tio dan menceritakan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Siapa Tio? Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Astaga, tidak terekam. Astaga. Terekam.